Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Erlin Novista dalam Berita Indonesia Akhir Pekan yang akan menyajikan informasi yang aktual, cerdas, dan mencerahkan. Dan pemirsa, inilah Berita Indonesia Akhir Pekan selengkapnya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri acara Milad Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur yang ke-27. Acara ini juga sekaligus peresmian klinik satelit dan peletakan batu pertama perluasan RSIJ Pondok Kopi Blok 1. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri acara Milad Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur yang ke-27. Acara ini juga sekaligus peresmian klinik satelit dan peletakan batu pertama perluasan RSIJ Pondok Kopi Blok 1. Pembangunan Blok 1 ini, menurut Direktur Utama Dr. Denny Mahmud sebagai wujud komitmen RSIJ Pondok Kopi dalam pelayanan kesehatan terhadap seluruh elemen masyarakat. Saya mewakili dari Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Saat ini sedang milad ke-27 tahun dengan ditandai peresmian pemasangan fondasi untuk pembangunan gedung Blok 1, yaitu yang akan terdiri dari pusat rehabilitasi medik, itu lantai 1 dan 2, kemudian lantai 3-nya adalah untuk rawat jalan atau poliklinik VIP, kemudian lantai 4 dan 5 adalah ruang inap VIP, dan sedangkan lantai 6-nya untuk VVIP-nya atau super VIP. Acara ini juga dimeriahkan oleh pembawa acara Didin Bagito dan penampilan seni budaya oleh para dokter dan karyawan rumah sakit. Dalam tausiahnya, Din Syamsuddin menjelaskan keberadaan RSIJ Pondok Kopi yang memang sangat vital sudah sepatutnya membangun gedung baru untuk menampung banyaknya pasien yang dirawat. Selain itu, beliau menambahkan bahwa RSIJ yang usianya menginjak angka 27 tahun harus bisa lebih meningkatkan pelayanan, visi misi lebih ditekankan, dan mempunyai keunggulan dibanding rumah sakit umum lainnya. Bersyukur, berbahagia, dan berbangga Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi milik Muhammadiyah ini semakin waktu semakin maju dan berkembang. Dan khususnya secara fisik pada hari ini kita mulai pembangunan dari gedung Blok 1 yang baru berlantai 6 yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Maka saya berharap RSIJ Pondok Kopi ini akan semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan semakin meningkatkan daya saing karena sekarang era globalisasi ini menuntut kita untuk bersaing. Dan saya yakin kawan-kawan di sini, direktur, pembantu direktur, tenaga medis semuanya punya semangat untuk maju. Selain Din Syamsuddin, beberapa tokoh Muhammadiyah lainnya juga hadir dalam Milad RSIJ Pondok Kopi ini. Pengurus pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan acara peringatan deklarasi Juanda yang berlangsung di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, pengurus pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan acara peringatan deklarasi Juanda yang berlangsung di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang 18 Desember 2013. Acara peringatan ini dirangkai berupa dialog bersama 3 orang narasumber, yakni Muhammad Rifki Munas sebagai peneliti PPW LIPI yang juga alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Andes Haji Hajrianto Y. Tohari MA yang merupakan Wakil Ketua MPR, dan Jenderal TNI Purnawirawan Endriantono Sutarto. Din Syamsuddin sendiri sebagai Ketua Umum
PP Muhammadiyah dalam hal ini bertindak sebagai pengantar. Acara ini juga dihadiri oleh organisasi IMM, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, beberapa perwakilan dari Rumah Sakit Islam Jakarta, dan elemen-elemen terkait lainnya. Dalam dialog yang berlangsung hingga kumandang azan asar ini dapat banyak disimpulkan bahwa deklarasi Juanda memang selalu harus diperingati setiap tahunnya. Hal yang demikian akan mengingatkan kita betapa semua isi dalam deklarasi Juanda terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup kepulauan, lautan, dan ketentuan Ordonansi 1939 yang dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dapat kita renungkan dan kita realisasikan bersama. Peringatan 56 tahun deklarasi Juanda ini dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah untuk 3 maksud. Yang pertama tentu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagi Muhammadiyah secara pribadi tentu tokoh Juanda ini adalah sangat penting karena beliau adalah seorang kader Muhammadiyah, pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah dan kemudian beberapa kali menjadi menteri dan pernah menjadi Perdana Menteri. Dan saya kira Pak Juanda sebagai seorang kader Muhammadiyah, sebagai seorang kader bangsa adalah figur yang bisa menjadi teladan bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama bagi para kader Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa memiliki pemikiran yang jauh ke depan, bagaimana bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi alam yang kita miliki ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 khususnya di pembukaan menyebutkan bahwa kedaulatan ini adalah bagian dari kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang adil dan bangsa yang makmur. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa bumi, air dan kain alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini saya kira poin penting mengapa kita melakukan peringatan 56 tahun deklarasi Juanda ini. Selain itu, Juanda yang juga merupakan tokoh yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah dinilai hal penting dalam peringatan deklarasi Juanda yang ke-56 ini. Pemirsa, jangan belanja kemana-mana, Berita Indonesia Akhir Pekan akan segera hadir kembali.